awalnya hampir tidak dapat dipikirkan bahwa di sini nanti ada gereja. Gereja bukan seperti katedral ini, tapi umat yang hidup. Saya harap dalam beberapa hari ini saya akan keliling juga untuk sedikit menyaksikan kembali rahmat Tuhan. Keuskupan Bogor itu istimewa. Saya beritahu istimewa oleh karena dia adalah milik Kristus. Karena itulah maka saya senang sekali datang untuk lihat. Nanti habis sidang KWI saya kembali lagi ke Labuan Bajo. Sudah banyak umat dari sini yang kunjungi Labuan Bajo. Kadang-kadang rombongan para dokter dan singgah di rumah, bisa di kapel saya atau mengunjungi gua. Pasti tidak sebanyak di Keuskupan Bogor yang katanya keuskupan yang akan memiliki 1000 gua. Ya, mudah-mudahan ada tempat atau 100 gua. Keuskupan Ruteng juga demikian, menamakan dirinya akan diupayakan menjadi gereja 1000 gua Maria. Mudah-mudahan tercapai. Memang ada banyak sekarang itu yang dibuat, tidak apa-apa. Yang penting kita menghargai Maria, tapi tidak melupakan Yesus Kristus dan Bapanya di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Romo dan para saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat pagi. Tanpa direncanakan bahwa kita boleh bersama-sama merayakan Ekaristi pada hari ini dengan Anda. Saya berada di sini dalam rangka memenuhi undangan untuk rapat para uskup di Bandung hari Senin mendatang. Tapi karena masih ada sedikit waktu, sehingga sedikit di Bogor untuk dapat bertemu siapa saja yang masih mungkin ditemukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk merenungkan diri kita. Apakah kita betul-betul menjadi gereja Allah? Gereja hari ini memperingati atau pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Basilik atau Katedral Lateran adalah induk dari seluruh gereja Katolik. Oleh karena itu diperingati secara khusus, karena itulah yang disebut Gereja Roma. Paus adalah uskup dari Gereja Roma itu. Karena itu kita diminta untuk merenungkan kembali tentang gereja itu. Gedung gereja itu lambang yang nyata. Gedung gereja penting dalam rangka mengungkapkan supaya kita berdoa di dalamnya, mengunjunginya, terutama ingin karena bertemu dengan Yesus merupakan pokok dari hidup kita, dan di gereja Yesus hadir secara nyata dalam Ekaristi Kudus. Oleh karena itu gereja umat Allah memperingati gereja mereka masing-masing. Misalnya kita tidak tahu kapan katedral kita ini diberkati. Kita sudah lupa karena sudah zaman dulu. Tapi gereja ini adalah gereja induk dari Keuskupan Bogor. Dan disinilah uskup kita seperti uskup Roma boleh tinggal, berdoa, dan melayani umat Allah di keuskupan ini. Marilah saudara-saudara, kita mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saudara-saudari yang terkasih, sepatah kata dua dari Injil hari ini. Salah satu perikop yang bagus yang ada dalam kitab suci, bahwa Yesus pernah marah, dan marah sekali. Injil hari ini menjelaskan bagaimana ia melihat bangsa terpilih menyalahgunakan rumah ibadat mereka. Oleh karena itu, di sana mereka berdagang, di sana mereka boleh dikatakan mencari uang atau dinar pada waktu itu. Dan ketika Yesus melihat di sana, lalu ia bertindak dengan marah dan mengusir semua itu, menjungkir-balikan semua meja yang ada, mengusir sapi-sapi dan lembu. Ia marah dan berkata seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini, "Kamu membuat rumah Allah, rumahku, hancur."
membuat rumahku tidak sesuai dengan maksud ia didirikan. Gereja adalah rumah Allah dan didirikan atas batu-batu yang keras. Batu sendi yang keras ialah diri Yesus Kristus. Gereja itulah sebagai lambang nyata dari kesatuan umat Allah yang didirikan juga atas Yesus sendiri. Kita tadi mendengar dalam bacaan pertama bagaimana bait Allah itu seakan-akan dibanjiri dengan air, bahwa ia muncul dari pintu-pintunya air, dan air itu air disebut air hidup. Dan Yesus sendiri menamakan dirinya, akulah air hidup. Siapa yang minum air ini tidak akan haus lagi selama-lamanya. Bait suci adalah tempat kita membawa korban, tapi inti terdalam adalah menghadirkan terus-menerus Yesus Kristus dalam Ekaristi Kudus, karena ia adalah sumber hidup. Maka ia berkata, akulah roti kehidupan. Saudara-saudara, kita sangat beruntung oleh karena kita boleh bersatu justru melalui pewartaan-pewartaan ini. Kalau kita hari ini merayakan Gereja Lateran, Gereja Paus Uskup Roma, kita juga teringat bahwa justru gereja inilah yang menghimpun kita semua menjadi umat Allah. Dan itulah yang sebenarnya dibuat oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalian bersyukur pada tiap pagi ada misa di sini, dan umatnya saya bisa hafal bahwa muka-muka ini dari dulu rajin di gereja. Bagus, pasti Tuhan tahu itu. Karena itu saya senang-senang boleh berjumpa dengan Anda sekalian, tapi saya tahu ada yang sudah hilang juga. Tidak apa-apa, mereka pergi ke rumah Tuhan, rumah abadi kita bersama. Jadi karena itu kita bersama-sama dalam misa ini, bersama saya yang kebetulan hadir di sini. Saya sempat tahun lalu berpikir mungkin Tuhan ini waktunya untuk saya untuk memenuhi keinginan saya untuk melihat hari senja itu. Sempat saya dirawat di Bandung 1,5 bulan. Sempat rektor di Bandung berpikir ketika dokter mengatakan hari ini operasi, lalu mereka datang bawa sakramen Maha Kudus dan minyak suci. Saya berkata, saya belum mau mati, ya, bawa pulang minyak sucinya, ya, tapi ekaristinya saya sambut, itu. Jadi karena operasi kecil, tapi karena dengarnya operasi, maka tentu dibesar-besarkan. Nah, jadi selama 2 tahun ini memang saya sedikit menderita, tapi saat ini sangat baik. Sebenarnya saya pakai kacamata, tapi baru saja operasi katarak dua-duanya, sehingga saya tidak perlu kacamata, bisa baca tanpa kacamata huruf-huruf yang ada dalam kitab yang seperti sekarang ini. Saudara-saudara, terima kasih bahwa Anda boleh bersama-sama saya, dan saya juga sangat berterima kasih. Saya melihat perkembangan keuskupan, boleh dikatakan bukan main, yaitu kemarin saya singgah sebentar di Sukatani untuk melihat tempat yang awalnya hampir tidak dapat dipikirkan bahwa di sini nanti ada gereja. Gereja bukan seperti katedral ini, tapi umat yang hidup. Saya harap dalam beberapa hari ini saya akan keliling juga untuk sedikit menyaksikan kembali rahmat Tuhan. Yang apa ya, orang selalu pikir keuskupan Bogor itu istimewa. Saya beritahu istimewa oleh karena dia adalah milik Kristus. Gitu. Mari, karena itulah maka saya senang untuk sekali datang untuk lihat. Nanti habis sidang KWI, saya kembali lagi ke Labuan Bajo. Sudah banyak umat dari sini yang kunjungi Labuan Bajo. Kadang-kadang rombongan para dokter, dan singgah di rumah, bisa di kapel saya, atau mengunjungi gua. Pasti tidak sebanyak di Keuskupan Bogor yang katanya keuskupan yang akan memiliki 1000 gua. Ya, mudah-mudahan ada tempat atau 100 gua. Keuskupan Ruteng juga demikian, menamakan dirinya akan diupayakan menjadi gereja 1000 gua Maria. Mudah-mudahan tercapai. Memang ada banyak sekarang itu yang dibuat, tidak apa-apa. Yang penting kita menghargai Maria, tapi tidak melupakan Yesus Kristus dan Bapanya di surga. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan.
hingga Engkau datang. Bagaikan batu-batu hidup, kamu dibangun menjadi bangunan rohani dan menjadi imamat Kristus. Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.